Komponen yang pertama, casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga ada yang terbuat dari besi, stainless, dan lainnya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU. Tentunya untuk melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lainnya yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita melakukan dan memasang berbagai komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Dan untuk bentuk dari casing CPU itu bermacam-macam ya. Ada yang bentuknya biasa dan ada juga yang bentuknya menyerupai robot. Dan harganya pun berbeda-beda. Ada yang mahal dan ada juga yang murah. Tergantung dengan sesuai kebutuhan yang akan kalian butuhkan. Komponen yang kedua, motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Selain itu, di setiap motherboard memiliki acuan spesifikasi yang berbeda-beda. Misalnya, spesifikasi prosesor seperti apa yang dapat tertanam dan didukung motherboard itu, dan seberapa besar kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Dan setiap motherboard pasti ada spesifikasinya, jadi kita tidak bisa memasang motherboard. Misalkan motherboard A saya pasangkan dengan sembarang prosesor, itu tidak akan bisa jadi. Maka kita harus mencocokkan dengan spesifikasi yang didukung oleh motherboard. Komponen yang ketiga, prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak akan bekerja sama sekali. Maka dari itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor. Meskipun masih ada bawaan komponen-komponen lainnya. Maka dari itu, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data-data. Untuk jenis prosesor yang sering digunakan yaitu dari Intel dan juga dari AMD. Komponen selanjutnya, kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dikerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor agar tetap dingin dan stabil. Karena waktu dinyalakan di CPU dioperasikan di dalam CPU, itu nantinya prosesor akan panas karena digunakan kipas prosesor agar tetap dingin. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kalian tidak cepat overheat maupun rusak.
Komponen yang kelima, RAM. RAM dapat disebut juga dengan Random Access Memory, merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat penampungan data sementara yang telah diproses prosesor. Sebelum dilanjutkan oleh komponen-komponen lainnya, RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun kecil. Namun, hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang didukung di motherboard. Nah, untuk tipe-tipe RAM yang dapat digunakan pada CPU itu juga tergantung pada spesifikasi pada yang ada di motherboard. Misalkan motherboard saya mendukung RAM tipe DDR2, jadi tidak bisa kita pasangkan dengan RAM DDR tipe DDR3 ataupun DDR4. Jadi, pilihan itu juga harus disesuaikan dengan spesifikasi motherboard yang mendukung juga. Nah, untuk harga dari RAM itu bervariasi. Ada yang 300, ada yang 400, dan ada juga yang 700. Itu pun juga tergantung dari kecepatan, tipe RAM, dan juga merek. Itu sangat mempengaruhi dari harga-harga RAM. Oke, komponen yang keenam, hard disk atau bisa juga disebut dengan HDD. Layaknya seperti sebuah SD card di dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer. Hard disk itu biasanya menggunakan perhitungan byte. Dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data yang dapat disimpan. Nah, jadi hard disk ini digunakan untuk menyimpan berbagai data, berbagai file yang akan kita simpan. Misalkan sistem operasi itu pasti kita menyimpannya di hard disk ataupun di media penyimpanan lainnya. Tapi yang paling umum digunakan adalah hard disk. Untuk kapasitas hard disk itu juga bervariasi. Ada yang dari 40 GB, ada yang 120 GB, ada yang 500, dan ada yang 1 TB sampai ada yang 8 TB. Itu ada sampai saat ini. Jadi ketika kalian memilih hard disk untuk penyimpanan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Semakin banyak data kalian, maka kalian membutuhkan hard disk yang besar kapasitasnya. Seperti itu ya, agar data kalian itu cukup untuk disimpan di hard disk. Komponen yang ketujuh, CD atau DVD-ROM. Nah, ini CD atau DVD-ROM atau yang disebut juga dengan optical disk drive ini adalah merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan membuing atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software, misalkan seperti Nero, Infrared Recorder, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian menginstal ulang Windows,
itu kalian juga biasanya menggunakan kaset. Jadi menggunakan kaset pastinya kita harus masuk menggunakan CD atau DVD-ROM. Untuk memproses operasi yang akan kita install itu biasanya menggunakan kaset. Software yang akan kita pasang juga biasanya ketika dapatkan dari kaset. Makanya penggunaan CD atau DVD-ROM ini juga sangat penting, atau juga kalian mempunyai misalkan koleksi-koleksi CD kaset ataupun film, itu kalian juga bisa memutarnya di komputer dengan bantuan beberapa software untuk memutarnya. Nah, komponen yang ke-8 yaitu power supply. Power supply ini merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya sumber daya arus listrik pada setiap komponen-komponen yang ada di komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi untuk merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen yang ada di komputer itu sendiri. Nah, jadi dari berbagai komponen di dalam CPU itu tidak akan bisa menyala kalau tidak ada yang namanya power supply. Karena power supply ini akan menggunakan listrik langsung, dan itu nanti tugasnya power supply ini adalah membagi ke setiap komponen-komponen yang ada di dalam CPU, baik itu dari motherboard, hard disk, dan lain sebagainya.